kedatangan dua bintang tamu, yaitu teman aku sendiri, ada Musda dan Intan. Jadi mereka berdua ini kuliah sambil organisasi, benar ya? Betul. Alasan kalian mau ikut organisasi apa? Udah dulu. Intan dulu. Ayo siapa dulu? Intan. Aku biar keren aja. Anjir, Mbak Mus? Kalau aku apa ya? Pengen kenalan kali ya sama orang-orang. Oke, bisa juga ya, Con. Pingin keren aja Biar biar terkenal. terkenal. Oke, selanjutnya kira-kira organisasi ini ngeganggu kuliah kalian gak sih? Kadang ada masa dia ngeganggu, kadang seru-seru aja. Kalau Musda? Ini sih tergantung gimana ngatur waktunya. Kalau misalnya human errornya ya terganggu. Human error? Ya dari akunya sendiri nggak bisa ngatur waktu, jadi ngerasa kalau misalnya organisasi nih salahnya udah ngeganggu kuliahku. Oh. Nah, kalian dua kan organisasinya Imakahi ya? Iya dong. Kira-kira Imakahi itu apa sih? Masa sih nggak ada yang tahu Imakahi apa? Apa tuh Imakahi? Kasih buat anak FKH se-Indonesia. Namanya Imakahi, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia. Oke guys, jadi for your information, Musda ini udah berapa tahun di Imakahi? 3 tahun. Aduh, 3 tahun guys, dan itu sambil kuliah, hebat banget. Intan, Aku 1 periode aja. kira-kira waktu itu jadi apa? Aku staf PSDM Pengmas. Terus kalau Mbak Mus? Alhamdulillah 3 tahun kesekretariatan terus. Nggak pernah ganti ya? Nggak pernah, nggak ada yang bosan apa lihat muka saya. Mungkin karena kinerjamu bagus, Mbak Mus, makanya diajak buat organisasi lagi. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal organisasi nih, kayak banyak banget aku nggak mau ikut organisasi, aku pinginnya tuh cuman fokus kuliah. Padahal kan pasti organisasi punya banyak manfaat. Kira-kira nih kalau menurut Intan sama Musda, manfaat organisasi itu apa? Musda dulu deh. Kalau aku ya dari organisasi aku bisa belajar, kayak kalau di aku kan aku jadi kesekretariatan, jadi ngurusin kayak surat-surat kayak gitu. Nah di situ semenjak di kuliah, sejak ikut organisasi aku bisa lebih baik lagi manajemen, gimana sih caranya ngatur surat, gimana ngatur administrasi skala nasional. Itu ada feedbacknya banget sih buat aku. Terus kita juga bisa mengenal teman-teman di luar sana, punya inilah jejaring sosial. Jadi mungkin di kemudian hari kalau misalnya kita jadi teman sejawat, adalah hubungan antara kita gitu. Boleh lah, Bu. Kalau Boleh, Intan, organisasi apa manfaatnya? Sama kayak Musda, punya banyak teman, terus apalagi ya, skillnya nambah. Iya, alhamdulillah jadi skillnya nambah. Jadi kan aku juga ikut organisasi, tapi aku nggak sekanca nasional kayak mereka organisasinya. Jadi sebenarnya kalau ikut organisasi itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu pasti buat ningkatin CV ya. Ya, That's right, CV. Terus yang kedua ada leadership, ya nggak sih? Bener banget. Dari situ kita belajar lah gimana caranya memimpin dan dipimpin. Ya, Oke. Yang penting bisa mengontrol emosi, mengontrol ego juga. Terus yang ketiga itu ada namanya public speaking. Itu apa Tan? Public speaking tuh? Public speaking, apa Musda public speaking? Kok dilempar? Jadi sebanyak organisasi kita pasti ketemu banyak orang kan. Jadi di situ kita berlatih gimana caranya ngomong di depan umum, gimana caranya gimana ya? Jadi kayak bisa ngomong di depan orang Iya. gitu loh. Jadi Tapi aku masih kurang. Iya. Jadi kayak misalnya kita ada satu kerjaan proker gitu, misalnya kita jadi ketua atau kita jadi orang penting kan biasa kita disuruh kasih sambutan. Nah, itu kan biasa kita ngomong di depan orang tuh, kayak depan dekan lah, depan dosen lah, depan pimpinan kan. Teman-teman ini juga. Dan mau nggak mau karena itu udah job desk kita, jadi kita harus ngasih sambutan. Jadi itu yang bikin kita terbiasa untuk ngomong di depan orang kayak gitu. Terus ada lagi selain CV, public speaking, hard skill, terus ada juga relasi. Jadi relasi lu udah berapa banyak Tan? Lu udah kenal dari mana aja? Dari semua
semuanya. Iya, jadi FKH 11 rata-rata kita udah kenal, tapi walaupun 11 itu kita cuma kayak kenal 1-2 orang aja. Iya sih. Gara-gara IMAKAHI. IMAKAHI nggak keren apa lagi tuh, udah punya teman di 11 univ. Kalau misalnya kita main-main ke sana, kita ada yang nemenin. Terus kalau misalnya kita ada kesusahan, kita juga dibantu. Jadi kita berorganisasi itu ada untungnya. Iya. Kalau ikut IMAKAHI bisa ikut prokernas. Prokernas Iya. tuh kan datang tuh ke univ-univ yang beda. Bisa ke Bandung, ke Surabaya, Bisa ke Aceh. bisa ke Aceh, Kapan Makassar. lagi jalan-jalan kalau bukan di IMAKAHI? Iya. Itu adalah salah satu bentuk modus Iya. organisasi. Bisa masa skill sama jalan-jalan. Nah, gara-gara IMAKAHI kalian pernah kemana aja? Aku pertama Makassar, Makassar. habis itu ke Makassar ada apa? Univ apa? Hasanuddin. Iya, Universitas Makassar. Hasanuddin. Abis itu kemana ya lagi aku lupa. Ke UNER, Di mana Ke itu? UB. Surabaya. Abis itu di Surabaya ada WKS juga, UB, mana ya? UPB, PB 5. apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Kalau Mbak Mus, Kalau aku Intan udah 5 ya? 8 univ. apa aja tuh? Unut pastinya ya. Unut, Unut, UNER, WKS, UNER, WKS, IPB, IPB, Unpad, Unpad, Unhas, Undana, Unhas, Anjir, Unsia, Unsia. Dari timur ke barat. apalagi ya? Itu udah 8 ya? Yang pasti sih yang belum ini UGM, mohon maaf banget, UGM, UNTB. Lu bayangin ya, di Indonesia tuh FKH cuma 11 dan berkat IMAKAHI hampir bisa datang ke seluruh kolega-kolega ya Ya, di di mana-mana. Di mana-mana dong. Oke, terus ngomong-ngomong tentang IMAKAHI, gimana sih cara daftar IMAKAHI tuh Mbak Mus? Kalau di IMAKAHI, jadi syaratnya dari kita sendiri ya, nyiapin CV, terus mengajukan permohonan ke apa ya, ketua BEM atau ketua pengurus cabang dari univ asal orang tersebut. Jadi setelah itu baru deh kita upload ke Rekomendasi ya. Oh iya, surat rekomendasi dari ketua PC tersebut. Nah, dari kedua itu diupload ke Google Form dari PB IMAKAHI. Nah, setelah itu baru diadakannya wawancara dan seleksi lainnya. Sama seleksi administrasi tadi, Ah. abis itu baru Lengkap wawancara. atau enggak tuh? Kayak gitu. Abis itu apa lagi ya wawancara? Habis wawancara ditetapkan ada di mana. Karena kan biasanya bisa milih 2 departemen. Oh iya. Departemen yang pertama atau kedua. Nah, mau jadi kepala departemen atau staf. Tapi kalau misalnya buat kalian-kalian nih yang calon an FKH, jangan takut buat jadi kepala departemen, karena selain kalian belajar membimbing, kalian juga bisa lebih interaksi yang banyak gitu sama kolega-kolega yang lain. Nah, Tan, susah nggak sih daftar jadi IMAKAHI menurut kamu? Awalnya takut nggak dapet, takut nggak kepilih, tapi ya coba aja. Keren banget. Keren banget, dia sekali coba langsung Langsung dapet. lolos. Gue nggak pernah coba daftar. Mbak Mus, di IMAKAHI ada berapa? juga. Iya, Musda juga sih. Udah Mbak Mus, kali. ada berapa departemen di IMAKAHI? Pengen tahu? Ada 7 departemen. Jadi Ada departemen kesekretariatan yang ngurusin administrasi, ada departemen keuangan ya keuangan dari organisasi itu, ada departemen PSDM. Apa kan PSDM panjangannya? pemberdayaan sumber daya. Apa? Pengembangan sumber daya mahasiswa. Udah? Terus Kordagri. Kordagri, koordinasi dalam negeri. Terus ada Infocom, informasi dan koordinasi, informasi dan komunikasi. Terus ada Ini PR, Kastrat. public relation, sama Kastrat, kajian strategis. Dari 7 departemen itu keren banget sih. Keren. Coba. Dan Berorganisasi. Nah, terakhir nih, coba nih, Intan, proker yang paling lu suka di IMAKAHI apa? Proker yang paling disuka apa ya? Ini interval. Iya, sama dong. Keren banget
Iya sih, aku juga suka interval itu kayak Dia yang paling santai. Iya sih, gue kan dimana bakat kita diasah di sini. Terus ada juga selain IMAKA itu ada tuh yang pengabdian masyarakat itu tuh aku juga suka tuh. Pengmas. Ya, Mas. pengabdian masyarakat. Terus ada lagi juga PSE kali. PSE juga, PSE Lomba-lomba gitu. Iya, lomba esai. Terus apalagi ya? Tapi yang paling seru itu Munas dan Mukernas sih. Aku paling Iya. excited buat ikut acara 2 itu. Oke guys, itu aja video dari aku sharing-sharing tentang pengalaman organisasi IMAKAHI. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.